Renungan kita pada hari ini adalah bersukacitalah atau gaudete untuk menyambut kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Gembira adalah obat yang tak ada dijual di toko obat. Iri dengki bagaikan racun, seringkali halangi kebahagiaan. Pada umumnya, kondisi setiap manusia mengalami sukacita dan kesedihan. Kondisi lainnya akan termasuk di dalam salah satu kondisi pokok ini. Kedua kondisi ini akan mempengaruhi perjalanan hidup, kesehatan, relasi timbal balik, relasi dengan Tuhan, suasana di dalam keluarga, dan sebagainya. Kondisi kesedihan banyak sekali menciptakan aneka macam penyakit, baik fisik maupun psikologis. Sering pengobatan dokter tidak punya daya sembuh, tetapi ketika pasien masuk dalam suasana kegembiraan, maka ada kesembuhan. Media sosial menyajikan aneka macam suasana kegembiraan dan sukacita. Di USA ada terapi tertawa. Disediakan sebuah tempat khusus untuk menampung orang-orang dalam kondisi tertentu. Di dalam tempat tersebut, orang dihibur sedemikian rupa sehingga tertawa terpingkal-pingkal. Beberapa kali dilaksanakan, orang mencapai kesembuhan fisik, bahkan psikologis. Karena hati menjadi gembira, semangat hidup lalu muncul. Mr. Bean adalah salah satu tokoh yang bisa membuat suasana menjadi riuh. Media sosial merupakan juga macam-macam presentasi untuk menciptakan suasana gembira dan gelak tertawa. Kita kenal tokoh Bolot, si tuli yang tampil di dalam ketuliannya dengan salah sambung dengan rekan-rekannya. Ini membuat penonton terpingkal-pingkal. Bahkan Bapak Presiden juga ditampilkan dalam acara mereka dan tertawa terpingkal-pingkal. Kita kenal Gus Dur yang setengah buta dan juga presiden kita selalu melemparkan guyonan yang lucu. Opera Panjawa juga menyajikan lelucon segar yang buat gelak tertawa. Beberapa waktu lalu masih ada Mukidi yang juga selalu melontarkan lelucon segar dan menggelitik. Lelucon yang mendominasi media sosial juga adalah stand up comedy. Lelucon yang dimainkan oleh satu orang. Kalau kita melihat aplikasi TikTok, juga banyak menyajikan adegan yang membuat orang terpingkal-pingkal dan kadang-kadang konyol dalam lelucon mereka. Dalam pergaulan sehari-hari ada banyak juga kita berjumpa dengan orang-orang yang selalu mengundang tawa. Ketika saya masih kecil, ada beberapa orang di desa saya mempunyai kemampuan membuat orang sampai terkencing-kencing tertawa. Mereka tidak bermaksud menciptakan suasana tertawa, tetapi cerita, pola tingkah, dan mimik mereka membuat orang tidak tahan untuk tidak tertawa. Itulah beberapa peristiwa kegembiraan dalam kehidupan kita dan mengantar kita kepada suatu suasana yang menggembirakan. Sebuah keluarga yang penuh humor selalu menciptakan suasana mengenakan dan membuat anggota keluarga merasa kerasan di dalam rumah. Akan muncul gelak tawa yang menceriakan suasana. Suasana sukacita ini akan menciptakan suatu kedamaian
menciptakan suasana tenang, dan setiap kali ada perjumpaan akan menimbulkan suasana sukacita dan damai. Bayangkan kalau dalam suatu komunitas kita berhadapan dengan orang yang kasar, ngomong keras, suka berdebat dan berkelahi, ingin menang sendiri dan sombong dengan meninggikan diri. Kita dihadapkan dengan wajah mengerikan yang tidak ada senyuman. Segalanya akan dilihatnya di dalam perspektif negatif. Dilihat bahwa yang ada itu, di depannya itu adalah musuh. Neraka duniawi sudah tercipta dan kita terjerumus ke dalamnya. Tidak heran kalau saudara-saudaranya mengalami sakit fisik dan psikologis. Tidak ada yang kerasan untuk tinggal di rumah. Kita tidak tahu persis bagaimana suasana keluarga kudus di Nazaret. Memang tidak ada informasi tertulis mengenai hal itu. Tetapi dengan penampilan Yesus di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa kehadirannya sangat menyenangkan, membawa suasana kegembiraan dan damai. Kalau suasana itu muncul, hampir pasti bahwa ada suasana sukacita yang muncul. Penampilan Yesus kita lihat selalu di dalam suasana pengajaran, kasih terhadap sesama yang menderita, memberikan pengharapan kepada orang yang menderita, karena untuk itulah ia datang. Akan tercipta suasana hati yang gembira dan damai. Kita pantas bersyukur bahwa kita menjadi anggota kongregasi keluarga kudus. Suasana kekeluargaan itu menjadi menu yang tidak bisa disisihkan. Perjumpaan antara kita selalu dalam suasana yang ramai. Rekan diterima dengan kegembiraan hati, duduk bersama dengan cengkrama yang ringan, tetapi sangat menyenangkan. Olok-olokan ringan menyegarkan suasana, dan itulah ciri khas keluarga kudus. Memang ada satu dua pengecualian karena sifat manusiawi yang mendominir hidupnya. Saya pernah ke salah satu paroki keluarga kudus. Tidak ada senyuman ketika datang, tidak welcome, dan ditempatkan di suatu kamar dekat tangga, kamar yang sangat kotor, masih ada sarang laba-laba, ada 5 handuk yang tidak dicuci, spray dan sarung bantal yang kotor, dan sarang nyamuk. Harus kerja bakti dahulu sebelum menempati kamar tersebut. Memang menyakitkan, tetapi saya sadar itulah sifat manusiawi yang tidak diatur. Minggu Gaudete ini kita sebagai misionaris keluarga kudus ingin bersama dengan gereja menyambut kedatangan Tuhan Yesus di malam Natal dengan meningkatkan dan memperdalam semangat sukacita dalam hidup kita. Kita bersyukur bahwa contoh dan teladan keluarga kudus menjadi modal dalam kehidupan religius kita. Betapa bahagianya kita ketika dalam perjumpaan kita saling bercengkerama, ada yang gelak tertawa, ada olok-olokan ringan yang menggembirakan dan keceriaan di wajah kita. Semua sikap yang kurang bernuansa kekeluargaan kita singkirkan, dan senyuman menghiasi wajah kita ketika kita saling berjumpa. Kita jadikan suasana sukacita di dalam keluarga besar kita sebagai MSF, kapan dan dimanapun kita berada. Dan ini menjadi kebanggaan dan ciri khas kita. Karena itu, salam keluarga kudus.